Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terutama untuk warga Semarang, Jawa Tengah ya. Di Semarang itu ada lokalisasi, resosialisasi tempat di Argorejo, sebelah Kali Banteng itu ya. Di wilayah situ ya bosok gampangannya tempat PSK, surga dunia yang bernama Sunan Kuning. Nah, pada kesempatan ini Pak D akan bercerita mengenai Sunan Kuning, tapi ini tetap ada hubungannya dengan pergolakan dan kekuasaan raja-raja di Jawa, terutama setelah Mataram. Langsung Pak D mulai saja. Oh iya, bagi yang belum subscribe, yang belum share, belum like, dan belum komen, silakan untuk like, subscribe, dan komen di channel Sejarah dan Kisah. Di Argorejo atau di lokalisasi Sunan Kuning itu ada makam yang tulisannya itu makam Sunaning. Masyarakat di situ percaya bahwa Sunaning itu adalah orang dari Tionghoa. Sunaning, Sunan Kuning gitu ya. Dari Tionghoa yang datang ke Jawa dan menjadi pengawal dari Pangeran Sambernyowo. Pangeran Sambernyowo ya, tahu ya, Raden Mas Said atau Mangkunegoro I. Perlu dibahas, dimengerti bahwa pengertian Sunan di sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Wali Songo, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, tidak ada hubungannya. Sunaning menjadi Sunan Kuning. Jadi dari China, dari Tionghoa, dari Tiongkok datang kemudian menjadi pengawal dari Raden Mas Said. Versi yang kedua yang terkenal Sunan Kuning itu adalah Raden Mas Garendri. Kenapa namanya Sunan Kuning? Karena beliau memimpin pasukan yang orang Tionghoanya itu besar, separuh lah kira-kira. Orang Tionghoa kan berkulit kuning. Selain itu beliau juga diangkat sebagai panglima yang bahasa sananya itu Cunling. Terus lidah Jawa menyebutnya Kuning, Sunan Kuning. Raden Mas Garendri itu putra dari Pangeran Teposono. Pangeran Teposono adalah putra ragil, putra bungsu dari Amangkurat III. Pangeran Teposono sendiri tewas dijerat begitu ya. Di Babad Tanah Jawi dijelaskan itu. Di situ ada nama tokoh ya Wiromenggolo, Melayakusumo atau Cakraningrat IV. Kemudian ada Pakubono II ya. Kemudian Wiromenggolo kakaknya. Nah, pada saat Pangeran Teposono itu tewas, Raden Mas Garendri dibawa mengungsi, dibawa kabur oleh pamannya itu, Wiromenggolo, pakdinya, ke lewat Gunung Kemukus, kemudian sampai di Grobogan. Jadi Raden Mas Garendri atau Sunan Kuning itu adalah cucu dari Amangkurat III. Cucunya. Sampai di mana Grobogan, beliau diangkat sebagai anak angkat oleh seorang Tionghoa juga yang bernama Tan Hetik. Raden Mas Garendri atau nanti yang menjadi Sunan Kuning atau nanti menjadi Amangkurat V itu ganteng, masih muda, nanti menjadi Amangkurat V-nya juga masih muda, ganteng, sopan, pokoknya orang itu tertarik, akhlaknya juga baik begitu. Oh ya, Pangeran Teposono anak dari Amangkurat III itu kan dibuang ke Sri Lanka. Nah, itu dibuang tapi dikembalikan lagi ya. Termasuk Pangeran Teposono karena zaman Pakubono II, karena masih membawa beberapa senjata atau pusaka, diantaranya bendi Kiai Bijak ya,
Itu kira-kira begitu. Jadi makanya Pangeran Teposono pulang tapi meninggal di jerat. Intrik lah ya. Sudah sampai di situ. Nah, Pakubuwono II itu awalnya pendukung Tionghoa. Ada geger pecinan dan pendukung Tionghoa. Jadi bahkan pernah menyerbu benteng di Kartosuro. Menang itu, kira-kira ada 10 prajurit kompeni yang mati dan lain-lain pada saat itu. Tapi lama-lama Pakubuwono II itu berbalik mendukung VOC atau Belanda. Alasannya khawatir digulingkan karena pengaruh VOC memang besar. Penobatan raja-raja setelah Mataram itu ada strategi campur tangan dan rekayasa dari VOC. Jadi berbalik. Patihnya itu Notokusumo. Tapi Patih Notokusumo nanti tidak setuju. Patih Notokusumo tetap ingin melawan VOC dan bergabung dengan Raden Mas Garendi. Nah, pada saat Pakubuwono itu pro VOC, di Grobogan Raden Mas Garendi sudah mendapat dukungan dari beberapa orang-orang kuat. Misalnya Patih Notokusumo, misalnya lagi Bupati Pati Tumenggung Mangunoneng, kemudian ada lagi Grobogan penguasanya Martopuro, kemudian Kapitan Sepanjang itu lari dari Batavia karena kalah di geger pecinan. Kemudian pemimpin Tionghoa di Semarang, Singseh, itu mendukung. Jadi aliansinya besar. Saat dirasa kuat, dan saat itu memang Pakubuwono II tidak mendapat dukungan dari rakyat karena berbalik mendukung VOC. Maka Kartosuro diserbu menggunakan meriam. Gitu. Bentengnya itu jebol di Kartosuro itu. Kemudian Pakubuwono II kabur mengungsi ke Magetan. Tentu saja minta bantuan dari VOC. Pada saat menyerbu Kartosuro itu, Raden Mas Garendi sudah dinobatkan menjadi raja. Penobatannya di Pati. Setelah mulai beberapa dialog siapa yang menjadi raja dan lain-lain, diputuskan Raden Mas Garendi itu yang menjadi raja dengan gelar Amangkurat V. Saat penobatan di sebelah kanannya itu ada tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh ulama, tokoh Islam. Di sebelah kirinya itu panglima dari China, Tionghoa. Ya. Jadi Amangkurat V menyerbu Kartosuro, menjebol benteng dan menang. Setelah menang, yang menjadi patih Tumenggung Mangunoneng, Bupati Pati itu. Ya. Kemudian direncanakanlah untuk menyerbu VOC di Semarang. Kewelahan dulu. Welahan itu dari Demak kalau mau ke Jepara itu melewati Welahan. Kalah di situ. Kalah ya. Singseh kalah, tertangkap. Kalah. Terus ternyata kekuatan VOC makin kuat. Setidaknya ada 3 kekuatan yang makin kuat. Itu kalah menyerbu. Ada Pakubuwono II memimpin, Cakraningrat IV, kemudian VOC sendiri. Ada dari Semarang, Ungaran, kemudian dari beberapa penjuru diserbu, kalah. Jadi pasukannya Amangkurat V itu kalah. Sebentar ya, dikisahkan itu memang hanya 6 bulan. Kalah, kabur, sampai di Surabaya menyerah. Sampai di Surabaya menyerah, kemudian singkat cerita diasingkan ke Sri Lanka, Ceylon. Waktu itu masih bawahannya Belanda. Seperti dulu kisah kakeknya Amangkurat III. Jadi makam dari Sunan Kuning itu di Sri Lanka, di Ceylon. Dan bukan di
lokalisasi Sunan Kuning yang ada di Semarang itu. Wallahu a'lam, Pak D tidak tahu aslinya ya kan tidak tahu. Tapi kalau yang di Semarang memang versinya lebih yang namanya Sun An Ik itu, yaitu orang Tionghoa yang menjadi pengawal dari Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said atau Mangkunegoro I. Demikian cerita Pak D mengenai